Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irhamni. Dan saya Aziba Az-Zahra. Kami akan membahas tentang jarimah zina dan tuduhan zina atau qadzaf. Pokok pembahasan jarimah zina dan qadzaf. A. Pengertian zina dan qadzaf. B. Unsur-unsur zina dan qadzaf. C. Alat bukti zina dan qadzaf. D. Sanksi zina dan qadzaf. E. Pelaksanaan hukuman zina dan qadzaf. F. Terhapusnya hukuman zina dan qadzaf. A. Pengertian zina dan tuduhan zina atau qadzaf. 1. Pengertian zina. Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa ikatan yang sah. 2. Pengertian qadzaf. Qadzaf adalah menuduh seseorang melakukan zina atau liwat tanpa pembuktian dan 4 orang saksi. B. Unsur-unsur zina dan qadzaf. 1. Unsur-unsur zina. Poin pertama, persetubuhan yang diharamkan adalah persetubuhan dalam farji atau kemaluan. Poin kedua, adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum. 2. Unsur-unsur qadzaf. Poin pertama, adanya tuduhan zina atau menghilangkan nasab. Unsur ini dapat terjadi apabila pelaku tidak membuktikan tuduhannya. Poin kedua, orang yang dituduh harus orang muhsan. Poin ketiga, adanya niat untuk melawan hukum. C. Alat bukti zina dan qadzaf. 1. Adanya 4 orang saksi. 2. Pengakuan. 3. Sumpah. D. Sanksi zina dan qadzaf. 1. Sanksi zina. Bagi zina muhsan, sanksinya yaitu ditanam dalam tanah kemudian dilempari batu sampai wafat. Bagi zina ghairu muhsan, yaitu dicambuk 100 kali dan diasingkan. Sanksi qadzaf: dera atau cambuk 80 kali, menolak kesaksiannya, dan menghukuminya sebagai orang fasik. Poin yang kedua dan yang ketiga hanya berlaku selama pelaku belum bertaubat. Apabila dia bertaubat, maka terangkatlah. E. Pelaksanaan hukuman zina dan qadzaf. 1. Pelaksanaan hukuman zina. Untuk dera atau jilid dilaksanakan dengan menggunakan cambuk, dengan pukulan yang sedang sebanyak 100 kali cambukan. Disyaratkan cambuk tersebut harus dalam keadaan kering, tidak boleh basah, karena dapat mengakibatkan luka, dan juga disyaratkan ekor atau ujung cambuk tidak boleh lebih dari 1 ekor. Apabila lebih dari 1, maka jumlah pukulan dihitung sesuai dengan banyaknya ekor cambuk tersebut. 2. Pelaksanaan hukuman qadzaf. Menurut Abu Bakar bin Umar bin Haz, hukuman dera 80 kali berlaku terhadap qadzif yang berstatus merdeka dan budak. Tidak ada perbedaan pada penerapannya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukuman dera 80 kali hanya berlaku terhadap qadzif yang merdeka, sedangkan bagi qadzif yang berstatus budak, hukumannya setengah dari qadzif merdeka, yaitu 40 kali. F. Terhapusnya hukuman zina dan qadzaf. 1. Terhapusnya hukuman zina. Hukuman tidak dapat terhapuskan karena ancaman hukumannya ditentukan oleh nas, yaitu hukuman had atau hak Allah. Hukuman had tersebut tidak mempunyai batas terendah atau tertinggi, sehingga tidak dapat dihapuskan oleh perorangan atau masyarakat yang mewakili atau ulim amri. 2. Terhapusnya hukuman qadzaf. 1. Para saksi mencabut kembali persaksiannya. 2. Orang yang dituduh membenarkan tuduhannya. 3. Korban tidak mempercayai saksinya menurut Abu Hanifah. Hilangnya kecakapan para saksi sebelum pelaksanaan hukuman menurut Abi Hanifah, sedangkan ulama lain tidak berpendapat demikian. Terima kasih, demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.